Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pejuang PAD. Di bagian kedua ini saya akan coba membuat alur transaksi setelah di bagian pertama kita input potensi pendapatan, kelompok potensi, pendataan, data objek retribusi, data wajib retribusi. Kemudian di bagian kedua ini kita akan membuat eh, perjanjian kerjasama atau asesmen ketika kita ada setoran atau ada objek retribusi dengan perjanjian kerjasama. Setelah kita input di video pertama, teman-teman wajib menonton video pertama supaya bisa lancar di sini. Kita buat asesmen perjanjian. Nah, kita input unit penunjangnya kalau ada, terus buat asesmen perjanjian. Nah, unit penunjangnya mana? Kalau kalau nggak ada kosong, maksudnya yang tertera di situ apa? Objek retribusinya misalkan lahan perkebunan, otomatis terisi ketika kita sudah input di potensi dan pendataan. Lalu bagaimana kalau uh, retribusi itu tidak terdaftar atau tidak terinput di event target pendapatan? Kita buat lagi, kita input lagi potensi pendapatan, kelompok potensi, terus pendataan, eh, data objek retribusi dan wajib retribusi. Kemudian kita bikin asesmen perjanjian. Kalau kalau di awal itu belum terinput, kita nicknya siapa, wajib retribusinya, kalau badan itu NPWP, kalau perorangan NIK, kemudian nomornya berapa, perihalnya apa, tanggalnya, tanggal awal kontrak dan tanggal akhir kontrak. Nah, terus untuk perjanjian ini itu minimal pemakaian 1 bulan atau lebih. Kalau misalkan di bawah itu seperti hotel, penyewaan hotel, villa itu kan cuma beberapa hari itu, nggak usah pakai perjanjian. Tanggal, terusan nilai kontraknya berapa, volumenya berapa, objeknya. Misalkan kalau kalau itu gedung ya 1 unit, kalau misalkan lahan pertanian ya hektar berapa, nilai kontraknya berapa, volumenya berapa, kemudian upload file perjanjiannya, kontraknya, kemudian kita simpan. Nah, kemudian setelah kita buat asesmennya, untuk penyetorannya kita buat SKRD-nya dulu, penetapan SKRD-nya. Kita di penetapan, terus unit penunjangnya, terus buat penetapan, terus objeknya apa. Ini otomatis muncul ketika kita sudah membuat assessment atau kita sudah menginput potensi pendapatannya. Dan sewa lahan perkebunan. Nah, kita klik. Nah, karena saya nggak ada sewa, nggak ada perjanjian, maka di sini tidak bisa. Kalau teman-teman sudah membuat asesmennya di sini, itu di sini akan muncul asesmennya, terus nomornya di sini di copy, kemudian di sini tetapkan ini buat penetapan objeknya, objeknya apa, sewa lahan perkebunan dan next. Nanti akan muncul ke menu berikutnya. Kemudian setelah membuat penetapan SKRD-nya ini, kemudian kita ke menu pembayaran. Pembayaran, kemudian kita input nomor SKRD yang tadi kita buat di penetapan SKRD penetapan. Nah, itu akan muncul nomor SKRD-nya ini. Ini di copy, kemudian di pembayaran,
pembayaran, kemudian klik di sini proses. Nah, setelah di menu ini proses berhasil, dia akan masuk di rekod data TPP. Nah, kemudian di sini akan muncul yang tadi kita rekon. Di sini akan muncul eh, kotak berwarna oranye dengan tulisan rekon. Kemudian setelah ini benar-benar sesuai atau sesuai dengan perjanjian kita, volume dan lain sebagainya, kita klik rekon. Rekon data klik, kemudian dia akan merekon ke event. Dan kita buka event, terus bukti penerimaan. Nah, dari data yang kita rekon tadi akan muncul di sini dengan status final. Di sini dengan status final. Nah, setelah itu, ini status final, kita buat STS. Kita buat STS, tambah STS dengan rincian tadi, sewa lahan, sewa lahan, dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan pengisian, tambah, terus akan muncul TPP tadi. Kita klik kotaknya centang, terus kemudian simpan. Simpan, dan simpan. Di sini akan muncul nominalnya kalau memang ada TPP-nya. Kita simpan. Oke, karena nggak ada, jadi nggak bisa. Kemudian setelah kita berhasil membuat STS, seperti ini contohnya, karena tadi tidak lengkap makanya G00. Kemudian setelah kita STS sudah jadi, kita untuk teman-teman yang tidak melakukan penyetoran dengan CMS atau tidak kerjasama dengan Bank Jateng, kita cetak STS, kemudian kita print 5 kali atau 5 lembar, karena biasanya Bank Jateng minta segitu atau berapa yang Bank Jateng butuhkan, kita cetak itu, kemudian tanda tangan bendahara, kemudian kita bawa ke Bank Jateng. Lalu bagi yang sudah teman-teman sudah CMS, artinya sudah kerjasama dengan Bank Jateng, tinggal copy nomor STS ini, kemudian kita paste di menu CMS kita, kemudian kita lakukan langkah selanjutnya, dan selesai. Nah, itu untuk setoran atau transaksi dengan perjanjian kerjasama. Mungkin itu, semoga membantu teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.